Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, I'm Rafi Muslim. I'm from SMA Islam Al-Azhar 24 Morrisville. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Analisis dampak pengurangan penggunaan media sosial terhadap kematangan mental murid di SMA Islam Al-Azhar 24 Morrisville. Ada 3 poin yang akan kami bahas. Yang pertama, latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian ini muncul karena peningkatan penggunaan teknologi dan media sosial dalam kehidupan sehari-hari yang terus bertingkat. Fenomena ini memiliki potensi untuk mempengaruhi kesejahteraan psikologis individu secara signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penggunaan teknologi dan media sosial dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis manusia, sehingga memberikan wawasan yang lebih dalam tentang tantangan kesehatan mental yang dihadapi di era kita ini. Poin kedua, hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan, kami membaginya menjadi 3. Yang pertama, dampak positif dan negatif media sosial media. Dampak positif dari media sosial media adalah memudahkan kita untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak dan waktu bukan lagi masalah. Lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung secara cepat, biaya lebih murah, dan ada pun data secara umum akan disajikan dalam tabel berikut. Oke, sedangkan dampak negatif dari media sosial adalah menjauhkan orang-orang yang sudah dekat. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi, rentan terhadap pengaruh buruk orang lain. Ada data secara umum akan disajikan dalam tabel berikut. Oke, dampak penggunaan media sosial. Ini poin kedua dari hasil pembahasan. Data variabel yang kami dapatkan diperoleh dari memilih responden terpilih lalu mengelompokkan data tersebut agar tidak kompleks dan berorientasi. Untuk mengetahui bagaimana ketergantungan terhadap media sosial, peneliti perlu survei secara kualitatif. Adapun data yang kami dapat ada dalam diagram berikut. Oke, dalam tabel tersebut terlihat bahwa dalam waktu dan penggunaan ketika jenuh, kategori 1-30 menit ada 3 orang, kategori 30-60 menit ada 5 orang, kategori lebih 60 menit ada 2 orang. Ketika mencari informasi, kategori 1-30 menit ada 9 orang, kategori 30-60 menit ada 1 orang. Ketika mencari teman, kategori sekitar 1-30 menit ada 6 orang, kategori 30-60 menit ada 2 orang, kategori 60 menit ada 1 orang, dan kategori hampir seharian ada 2 orang. Untuk mengetahui apa yang mereka dapatkan dari bermain media sosial, peneliti perlu menanyakan apa manfaat dari media sosial tersebut. Data yang kami dapat akan dimunculkan dalam diagram seperti berikut. Manfaat media sosial. Manfaat media sosial seperti diagram di atas, menghilangkan kejenuhan ada 10 orang, kategori menemukan informasi ada 10 orang, kategori menemukan teman ada 6 orang, kategori berkomunikasi dengan banyak orang ada 7 orang, kategori menjalankan hati ada 3 orang, kategori kisaran bisnis ada 4 orang. Para remaja di sekolah ini cenderung menggunakan sosial media karena merasa jenuh dan ingin menemukan informasi. Mereka tidak sering bersosialisasi seperti mencari teman baru, berkomunikasi dengan banyak orang, dan lain-lain yang berkaitan dengan bersosialisasi di sosial media. Walaupun diadakan pengurangan penggunaan media sosial dalam sehari-hari, ada beberapa kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan keproduktivitasan siswa. Berikut data yang kami sajikan dalam diagram bottom. Dalam tabel tersebut, ada kegiatan produktif ekstrakurikuler. 7 orang memilih untuk ekstrakurikuler. Kategori tidur ada 7 orang, kategori makan ada 7 orang, kategori belajar atau baca buku ada 6 orang. Tujuan dari penggunaan media sosial terhadap para siswa tidak pernah menjadi seperti itu kan. Akan tetapi mengalihkan menjadi sebuah hal yang produktif dan positif yang akan membuat potensi siswa tersebut menjadi berkembang. Kesimpulan, penelitian ini secara komprehensif menggambarkan pengurangan penggunaan media sosial dan dampaknya bagi kematangan. Hasil analisis dan interpretasi data mengarah pada beberapa kesimpulan utama. Keterbatasan pengelolaan waktu, meskipun teknologi memberikan akses yang lebih luas, penggunaan yang berlebihan dapat mengarah pada ketergantungan dan penurunan kualitas hidup. Pengelolaan waktu yang efektif dan kesadaran akan penggunaan teknologi menjadi penting untuk mempertahankan keseimbangan. Perlunya edukasi kesehatan mental digital. Pendidikan mengenai kesehatan mental digital harus ditingkatkan. Individu perlu memahami risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi serta mempelajari strategi untuk menjaga kesejahteraan psikologis dalam lingkungan digital yang kompleks. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.